Kan ini saya absen dulu lah. Adakah yang apa selain dari kelas ini yang join di kelas ini selain kelas C yang ikut join? Halo, kelas C semua? Ada yang dari selain kelas C? Karena kemarin katanya ada yang mau join di kelas C. Nggak ada ya? Ini kok pada diem ya? Suara saya terdengar nggak? Atau saya ditinggal ini? Terdengar, Pak. Oh ya, tuh daftar mahasiswanya nggak ada ya di portal ya? Atau laptop saya yang bermasalah ini? Oke, saya nggak bisa mengeluarkan daftar mahasiswanya. Saya kasih waktu 5 menit untuk presensi. Silahkan coba presensi, bisa nggak? Coba kalian presensi mandiri. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Belum ada maksudnya gimana? Di portalnya belum ada, Pak. Portal nggak ada. Yang lain? Saya juga nggak keluar ini, atau jangan-jangan portalnya error ini. Yang lain, apakah ada? Belum ada juga, Pak. Belum ada ya. Hmm, Oke, ada satu orang aja ya yang dari kelas selain kelas C. Yang lain adakah?
Yang dari selain kelas C coba bisa boleh chat ya. Oke, kalau gitu nanti presensi saya ambil dari laporan Jimit ya, karena Jimit kan selalu ada laporannya. Kalian beraktivitas di sini seperti apa kan ya. Baik, kita langsung aja. Apakah slide saya terlihat di kalian? Halo, Terlihat, Pak. terlihat ya. Baik, kita mulai ya kuliahnya pagi ini. Kita langsung aja. Insya Allah nanti saya nggak lama-lama ini. Karena saya tahu kalian kalau udah di rumah pasti situasinya sudah kurang on fire lah. Nyawanya sudah ada di rumah itu beda sama di kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, kita hari ini masuk pertemuan 5 ya. Jadi topik bahasan kita masih berkaitan sama analisis Markov ya. Dan ini mungkin analisis Markov mungkin saya kalau bisa nanti kan saya selesaikan pertemuan hari ini ya. Karena insya Allah minggu depan mungkin masih berkenaan dengan Markov tapi di subtopik yang berbeda. Jadi tolong diperhatikan karena saya tidak lama ini nanti. Insya Allah tidak lama. Baik, saya mention sekali lagi bahwa Markov itu adalah fungsinya itu adalah untuk kita bisa memproyeksikan probabilistis ke depan berdasarkan data-data yang sudah ada. Intinya seperti itu ya. Nah, untuk menyusun analisis Markov, kita ada 3, kemarin sudah saya sampaikan. Ini saya refresh sedikit ya. Saya refresh sedikit. Mungkin slide saya sedikit beda ya dengan slide yang bisa kalian download di e-learning. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menyusun probabilitas transisi masing probabilitas. Jadi dalam analisis Markov itu ada 3 tahapan intinya ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menyusun materi probabilitas transisi. Kemudian yang kedua menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang ya. Ini nanti ada 2 tahapan ya, yaitu dengan menggunakan probabilitas tree probability ya. Probabilitas probability tree. Sudah terlanjur, nggak apa-apa. Yang kedua itu menggunakan perkalian metrik. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, sekaligus nanti kalau cukup waktunya, saya berharap sih cukup ya, karena ini sudah pertemuan ke-5, kita masih ada sisa 2 pertemuan, masih ada beberapa materi, semoga cukup. Nah, selanjutnya setelah kita bisa menggambarkan tree probability ya dengan perkalian metrik, nanti baru kita bisa menentukan kondisi steady state. Ingat, syaratnya kemarin adalah ya, syaratnya mana syaratnya ya?
Syarat. Oh, enggak ada di sini syaratnya ya. Syarat bahwa apa namanya probabilitas itu bisa di apa istilahnya bisa diacu ya, itu harus kondisinya itu harus pada posisi steady state ya. Jadi berdasarkan probabilitas tree dan juga perkalian metrik kita nanti bisa menentukan di titik mana sih ya, di titik mana kondisi steady state-nya gitu. Oke, kita langsung aja. Masih lancar presentasi maupun suara saya lancar? Lancar ya. Kalau ada kendala tolong di langsung open mic, langsung di komen saja. Baik. Tapi insya Allah sih enggak. Ini saya di kelas ya. Saya di kelas karena supaya untuk meminimalisir noising ya. Oke. Kita kemarin kita sudah membahas terkait metrik probabilitas transisi ya. Bagaimana membuat sebuah metrik probabilitas transisi. Berarti di situ ada metrik, berarti bentuknya dia metrik. Probabilitas berarti angka-angka yang muncul di situ adalah sifatnya probabilistik ya. Angka-angka probabilitas ya. Angka-angka probabilitas itu berarti angka 1 sampai dengan 0 sampai dengan 1 ya. Berarti dia angkanya selalu berada di 0 lebih ini salah nih. 0 lebih besar dari P-nya itu selalu benar ya ini. Balik. Nah, 0 kurang dari P, nah dia selalu kurang dari 1. Nah, seperti ini. Nilainya selalu antara 0 dan 1 ya. Itu adalah metrik probabilitas transisi. Oke. Kemarin sudah saya sampaikan beberapa contoh ya. Ini termasuk contohnya ya. Jadi poin nanti bentuknya dia adalah berbentuk metrik di mana di dalamnya adalah ada angka-angka probabilitas gitu ya. Nah, ini apa? Syarat-syarat dalam rantai Markov. Kenapa kita harus mencari steady state di langkah akhir dari analisis Markov? Karena kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu dan harus pada kondisi steady state ya. Independen sepanjang waktu gitu ya. Kondisinya harus steady state gitu. Harus konstan. Itu disitulah kita akan bisa menggunakan nilai probabilitas yang mau diperkirakan. Gitu. Nah, langkah kedua ya, nih saya balik lagi ke slide. Nah, langkah pertama kan menyusun basic probabilitas transisi ya, seperti yang tadi isinya seperti ini. Dia adalah angka-angka probabilitas di dalamnya ya. Langkah kedua adalah menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Kita akan coba menghitung ada dua ya. Kita menggunakan probability tree dan juga perkalian metrik ya. Maka materi kita pertama ini adalah kita coba belajar tentang bagaimana membuat probability tree. Ya, saya nggak tahu kalian apakah sudah pernah atau belum, tapi materi ini sepertinya sudah pernah disampaikan di analisis probabilitas. Ya. Kalian sudah pernah mengambil mata kuliah analisis probabilitas? Halo? Oh ya, maaf, teori probabilitas sudah mengambil? Sudah, maksudnya sudah selesai atau sedang mengambil? Oke, baik. Nah, ini kurang lebih nanti akan sama. Ya, probability tree itu saya yakin pasti sudah pernah Anda pelajari di teori probabilitas ya. Nah, sepertinya sih bayangan saya akan sama, kurang lebih akan sama ya. Jadi probabilitas tree atau probability tree merupakan cara yang mudah untuk menggambarkan sejumlah terbatas transisi dari suatu proses Markov ya. Ya karena ini pendekatan, mengapa Pak kita pakai probability tree? Ini pendekatan yang menurut saya menurut saya yang sederhana, yang bisa kita pahami dengan mudah ya, untuk menggambarkan probabilitas yang mau dicanangkan lah gitu ya. Ini contoh misalnya,
sebuah perusahaan transportasi mempunyai 220 unit mobil. Ya. Namun tidak semua mobil itu dapat beroperasi dikarenakan mesin rusak. Ya, ingat ini sudah jelas dimention. Data mobil yang sedang beroperasi atau narik dan rusak atau mogok adalah sebagai berikut. Ya. Jadi ini adalah bentuknya memang seperti metrik probabilitas transisi, tapi ini karena datanya bukan sebuah data probabilitas, maka ini belum final ya, masih perlu diolah. Status saat ini misalnya hari ini narik, besok mogok, besoknya narik, itu sebanyak 120 dari 220 mobil. Kalau hari ini narik, besok hari kedua narik itu sebanyak 144. Kalau hari ini mogok, hari pertama mogok maksudnya hari kedua narik itu ada 100 dan seterusnya ya, bisa dilihat. Tapi ini belum dikatakan sebagai probabilitas transisi, metrik probabilitas transisi ya, karena datanya masih bukan dalam bentuk probabilitas. Nah, dalam waktu 2 hari ini terdapat perubahan mobil yang beroperasi ternyata mengalami kerusakan dan juga sebaliknya. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kalau yang hari pertama narik, ternyata hari keduanya narik berubah menjadi 70. Ya, tadi kan dikatakan bahwa sing hari pertama narik ya, hari keduanya saat ini narik, mohon maaf, saat ini narik, kemudian hari kedua itu berarti lusa depan ya, itu dia narik lagi itu sebanyak 144. Nah, ternyata berubah datanya. Ya, dari 144 itu berubah. Ternyata ada yang mogok, ada yang bisa narik, ada yang mogok. Yang bisa narik ada 70, yang mogok ada 74. Begitupun juga yang mogok itu ada kemungkinan bisa narik. Ternyata yang narik malah lebih banyak yang sebelumnya mogok gitu ya. Yang hari pertamanya narik itu dia mogoknya bisa 50, 26 ya. Nah, jumlahnya ini sama ya, sama dengan yang sebelumnya ini. Nah, yang ini. Nah, oke, ada perubahan. Dari situ ya, dari data-data itu ya, kalau ini kan data awal, kemudian ternyata ada perubahan dalam waktu 2 hari ini terdapat perubahan, ternyata realisasinya berbeda ya. Terdapat mengalami kerusakan dan sebaliknya. Untuk mengetahui perubahan terjadi dapat lihat tabel bawah. Nah, dari data itu kita diminta untuk menghitung, pertama adalah probabilitas transisi ya, kemudian probabilitas hari ketiga narik, jika hari pertama narik ya, kemudian probabilitas hari ketiga mogok jika hari pertama narik, hari ketiganya mogok narik jika hari pertama mogok, dan juga hari ketiga mogok jika hari pertama juga mogok. Berapa probabilitas itu? Pak, hari ketiga iya, karena kan hari pertama yang kedua sudah diketahui. Ya kan, hari ketiga yang belum diketahui. Jadi kita punya data 2 hari ceritanya. 3 hari. Ya, 2 hari lah ya data itunya. Itu 2 hari untuk kita memproyeksikan hari ketiga. Berapa probabilitas proyeksi hari ketiga itu ya. Nah, kita coba jawab. Pertama adalah probabilitas transisi dulu ya, karena ini datanya adalah masih dalam data kuantitatif, artinya kuantitatif jumlah ya, bukan data probabilitas, maka kita rubah dulu ke dalam bentuk probabilitas gitu. Caranya gimana ya, tinggal di persentase aja kan gitu. Probabilitas kan sebenarnya adalah persentase ya, maka ini adalah probabilitas transisinya ya, yang hari pertama narik ya, hari pertama hari satu ini jadinya hari ini narik, besok hari kedua narik ya, itu tadi kan sebesar 70 ya kan, 70 ini kan 70 nih. Nah, ini 70. Nah, 70. Nah, totalnya adalah 120 ya. Ini totalnya adalah 120 sehingga 70 per 120 yang narik ya. Kemudian yang hari pertama narik dia mogok hari keduanya ya kan, itu totalnya kan ada 50 per 120 gitu. Kemudian yang awalnya mogok
setelah itu narik 74 per 100. Yang pertama mogok, setelah itu mogok, dia ada 26 per 100. Nah, inilah yang disebut problematik probabilitas transisi, karena nilainya adalah nilai-nilai probabilitas ya, di sini 0,58, 0,74, ini kan nilai probabilitas. Nah, sekarang kita coba buat probability tree-nya. Ya, ini ada probability tree-nya. Yang pertama, kemungkinannya kan ada dua kejadiannya. Kalau nggak narik ya mogok, kan gitu. Nah, makanya soalnya, perhatikan soalnya, hari pertamanya narik, ya kan? Hari pertama narik, hari ketiga apa? Hari ketiga narik, maksudnya probabilitas berapa? Hari pertama narik, hari ketiga mogok. Hari pertama mogok, hari ketiganya narik. Hari pertama mogok, hari ketiganya juga mogok. Berapa probabilitasnya? Maka apa namanya, kejadiannya ada dua. Kalau awalnya itu adalah narik dan mogok, maka kita mulai dari narik dan juga mogok. Masing-masing narik ini kita buat probability tree-nya ya. Kemudian dari hari pertama narik ya, kemudian potensi kedua juga, hari kedua juga sama, kalau nggak narik ya mogok, maka kita langsung buat tree diagramnya juga dua ya kan, kemungkinannya, yaitu kalau nggak narik ya mogok. Berapa persentasenya berdasarkan perhitungan tadi? Kalau hari pertama itu narik, maka probability narik sebesar 0,58. Kita masukkan 0,58. Kalau hari pertama narik, hari kedua mogok sebesar 0,4167. Nah, kita masukkan ya, sama sesuai dengan probabilitas transisinya, nilai yang ada di probabilitas transisi. Makanya langkah pertama kita buat dulu metriknya ya. Nah, probability tree ini sebenarnya prinsipnya adalah untuk membantu kita mudah memahami, gitu ya, memahami. Kalau kayak gini kan lebih enak nih dipahami daripada bentuknya metrik kan gitu. Oke, kemudian hari kedua kan berarti potensinya ya narik ya mogok gitu ya. Nah, dari masing-masing mobil yang bisa narik dan mogok, hari ketiga pun masih ada potensi lagi, yaitu potensinya kalau nggak narik ya mogok, maka kita buat seperti ini ya. Makanya tadi pertanyaannya ada 4 ya gitu. Kalau nggak narik ya mogok. Yang narik bisa jadi narik atau bisa jadi mogok, yang mogok juga bisa jadi benar lagi, bisa sehingga bisa narik, atau yang mogok tetap mogok gitu ya. Maka dari probability tree ini dengan mudah kita bisa menghitung, tinggal dimasukkan aja. Kan ingat bahwa ketika dia sebelumnya narik, setelah itu narik lagi kan sudah ada nih 0,5883, tinggal dimasukkan aja 0,5883, 0,4167 yang mogok ya. Yang sebelumnya mogok, ini sebelumnya mogok, besoknya narik ada 0,74 ya, dan juga 0,26 jika kita masukkan. Nah, hari ketiganya seberapa Pak? Hari ketiganya itu adalah perhitungan dari probability hari kedua dikalikan dengan peluang dia di hari ini berapa. Misalnya ya, hari kedua potensi nariknya 0,5883, 0,4167, hari ketiga ya kemungkinan nariknya juga sama 0,5883, sehingga probability-nya adalah perkaliannya ya, 0,5833 dikalikan 0,5833 gitu. Ya, hasilnya adalah 0,3402. Ya, 3402 ya. Kalau nggak percaya silakan dicek. Jadi ini 0,342 ini adalah perkalian antara ini dikalikan ini ya, antara ini dengan ini ya. Nah, itu begitupun juga sama 0,2431 itu juga sama 0,83 ya, ini dikalikan dengan ini. Bawah juga sama, ini juga perkalian. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan berapa probabilitas hari pertama narik, ya, hari pertama narik, hari kedua bisa narik dan juga mogok. Ya. Dengan cara yang sama, sehingga kita bisa menjawab nih,
kita bisa menjawab pertanyaan B dan C ya. Mohon maaf, B dan D ya. B dan D ini bisa terjawab ya, hari pertamanya narik semua. Ya, ini bisa terjawab. Jawabannya apa, Pak? Maka di situ kan di sini yang hari pertama narik ya, hari pertama narik, probabilitas dia hari pertama narik 1 ya. Kemudian dia narik di minggu ketiga itu adalah berarti 0,3402 ditambah 0,3084. 3084. 3084. Nah, ini adalah nilai probabilitasnya. Berarti 0,64 ya, 0,64 kurang lebih. Nah, itu nilai probabilitasnya. Nah, kemudian hari pertamanya adalah narik ya, N1. Kemudian hari ketiganya adalah mogok ya, saya tulis M. Ya, saya tulis M hari ketiganya. Itu berarti dia nilainya 0,2431 ditambah, tinggal ditambahkan aja, yang narik kita tambahkan narik, yang mogok kita tambahkan mogok ya, 0,1083 sehingga kurang lebih itu adalah 0,34 ya, 0,35 lah ya, 0,35. Nah, itu probabilitas untuk soal ini adalah jawaban untuk pertanyaan B, ini jawaban untuk pertanyaan D. Nah, untuk pertanyaan C dan juga E, maka kita buat juga probability tree dengan cara yang sama, ya. Dengan cara yang sama, kita buat probability tree-nya untuk yang awalnya mogok, ya. Yang awalnya mogok ya. Yang awalnya mogok, dia kemungkinan narik besoknya adalah 0,74 ya, sesuai dengan tabel metric probability tree-nya, metrik probabilitas transisi 0,74. Kemudian hari pertama mogok, selanjutnya mogok juga, itu juga 0,26. Kita masukkan 0,74 dan 0,26. Dari situ hari pertamanya narik ya, hari kedua ini sehingga jadi hari pertama ya, hari ini narik, besoknya narik. Nah, ini juga 0,5883. Lupa kok pakai itu ya. Jadi konsepnya adalah dari narik ke narik ya, ini kan narik ke narik itu berapa gitu ya. Ini 0,5833. Kemudian dari narik kemudian dia mogok. Ini dari narik ke mogok kan 0,4167. Kita masukkan 4167. Dan dari awalnya mogok, potensinya kan yang mogok juga bisa narik, bisa juga mogok ya. Maka kita masukkan juga yang mogok juga bisa narik dan mogok. Hasilnya dari yang mogok ke narik itu 0,74%, yang mogok tetap mogok 26% kita masukkan. Sehingga kita bisa mendapatkan berapa sih probability untuk hari selanjutnya ya. Ya, itu tinggal dikalikan saja ya. Ini misalnya 0,74 dikalikan dengan 0,5883, hasilnya adalah 0,4316. Kemudian 0,74 dikalikan 0,4167 ya, hasilnya 0,3084. 0,26 kalikan 0,74 hasilnya 0,192, 0,26 kalikan 0,26 hasilnya 0,0676. Sehingga dari situ kita bisa menghitung total probabilitas ya, dari yang hari satunya itu adalah mogok, hari ketiganya dia narik dan juga mogok. Ya, dengan cara yang sama, yaitu kita tambahkan yang narik kita tambahkan untuk narik, yang mogok kita tambahkan dengan yang mogok gitu ya. Bisa. Berarti hari pertama adalah mogok, kemudian hari ketiganya adalah narik ya. Itu probabilitasnya adalah 0,43 ditambah 4316, saya bulatkan 43 ya, tambah 19, 0,19, maka sama dengan 0,52 ya, 0,52, 0,62. Oke, kemudian kalau yang hari pertamanya adalah mogok
Ya, ini saya tulis mogok hari 1, hari ketiganya juga mogok, maka dia 0,31 ya, ditambah 0,07. Maka ini hasilnya adalah 0,38. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan C, dan ini jawaban untuk pertanyaan E. Nah, gitu ya. Nah, ini ya kita lihat, oh ya sama. Nah, ini jawabannya ya, B, C, D, E-nya. Untuk yang B, hari ketiga narik, hari pertama 0,648, benar nggak tadi saya ngitungnya? 0,64, betul ya, karena saya bulatkan saja. Ya, kemudian hari kedua untuk yang C 0,35 ya. Yang C 0,35. Yang C itu adalah hari pertamanya narik. Oh, hari pertamanya narik. Yang C itu hari pertama narik, hari ketiga mogok ya. Oh, berarti ini C ini bukan D. Ini C, yang ini berarti yang D. Nah, D. Ya, 35 betul, D-nya juga sama, betul, 02, 0,37. Ya. Nah, ini hasil dari apa namanya, perhitungan dari probability tree untuk menghitung hari ketiga. Nah, probability tree itu adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung probability kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di hadapan ya. Namun tentu metode ini terbatas. Memang metode ini mudah menggunakannya ya, dan secara logikal kita mungkin lebih mudah menerimanya ya, karena jelas seperti bagan, dibuat seperti bagan ya. Namun ada kelemahannya ketika kita diminta untuk memproyeksi misalnya hari ke-20 misalnya, bisa kebayang walaupun cuma 2 kemungkinan yang mungkin terjadi di depan, tapi kalau hari ke-20 kan bisa kebayang. Hari pertamanya sudah segini, kemudian masing-masing sudah ada cabangnya. Kemudian ini baru hari ke-3, sudah ada 4 cabang. Belum hari ke-4, ada berapa cabang lagi ini. Ya, bisa kebayang kalau hari 20. Makanya ini tidak efektif untuk menghitung jarak yang untuk memperkirakan jarak yang cukup panjang ya. Sehingga ada satu lagi yaitu namanya perkalian metrik ya. Perkalian metrik ya, pendekatan metrik ya. Ada kalanya kita harus mencari probabilitas pada periode yang sangat besar. Misalkan dari ke-9, 10, bisa kebayang kan berapa banyak percabangan kalau ditulis menggunakan probabilitas tree. Bukan tidak bisa kita menggunakan probability tree, tapi tentu bentuknya akan sangat panjang sekali gitu ya, sehingga tidak efektif ya. Akan sangat sulit jika kita menggunakan probability tree. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Nah, ada nggak metode lain? Ada, yaitu menggunakan pendekatan metrik atau menggunakan pendekatan metrik probabilitas atau perkalian metrik ya, sama aja istilahnya ya, baik mau pakai pendekatan metrik probabilitas atau perkalian metrik probabilitas ya. Nah, contoh misalnya ya, kan dari hasil ini ya, ini kan tadi hasil ini ya, metrik probabilitas ya, ini dari sini nih. Nah, ini dari hasil metrik probabilitas transisi ya kan. Nah, ini cuma ditulis bukan dalam tabel, tapi dalam metrik murni kan seperti ini ya. Nah, ini contoh, ini adalah metrik probabilitas transisinya tadi. Oke. Nah, kita coba menggunakan pendekatan metrik atau perkalian metrik ya untuk memproyeksi periode-periode yang di hadapan yang agak panjang lah gitu ya, yang jauh gitu ya. Nah, pendekatan metrik ya, probabilitas kendaraan narik pada periode ke-I jika pada periode ke-1 narik itu dilambangkan seperti ini ya. N itu narik, N narik, I itu periodenya, entah itu 1, 2, 3 dan seterusnya ya.
tentu potensinya status awal narik ya, ini NN ini status awal narik ya, tentu potensinya probabilitas narik, ini probabilitas narik ya, dan ini adalah periode ke I gitu ya, status awalnya adalah narik gitu ya. Jadi membacanya itu gini, ini tulisannya itu kecil soalnya, ini tak tulis yang besar ya. N besar ini adalah maksudnya probabilitas narik dari N kecil, dari status awal narik ya. Kemudian ada I ya. Ini adalah periode ke I. Nah, itu cara bacanya. Jadi N besarnya adalah probabilitas narik. Jadi kalau ada pertanyaan berapa probabilitas narik yang dari status awal narik pada periode kesekian. Nah, itu nulisnya adalah N besar ya, seperti ini. Kemudian karena status probabilitas dia narik, kemudian status awalnya apa, narik apa mogok. Kalau mau narik itu N plus N biasa. Pak, ini hurufnya bisa diganti nggak? Boleh. Misalnya apa ya, bahasa yang lain ya, dia masuk atau sakit misalnya ya, probabilitas dia masuk, nah maka ganti aja pakai misalnya pakai huruf M, masuk gitu ya, masuk, kemudian awalnya adalah sakit, hari pertama sakit ya, pada periode ketiga. Nah itu nulis kayak gini aja, nah gitu ya. Jadi nggak harus mesti NN ini bukan baku ya, tapi untuk kasus yang ini kita bisa menuliskan seperti itu. Jadi bentuknya nggak baku ya. Sekali lagi itu bukan bentuk baku. Probabilitas kendaraan mogok pada periode ketiga, jika pada periode ke-1 mogok dilambangkan adalah, nah, berarti kita lihat probabilitas kendaraan mogok, tulis M besar ya. Periode ketiga, pada periode ke-1-nya mogok, periode ke-1 mogok, M kecil, periodenya mintanya kan ketiga. Nah, tulis ketiga. Nah, kayak gitu. Nah, itu ya, ini contohnya. Oke, saya kira ini tidak susah lah ya, hanya masalah penamaan variabel. Oke. Nah, ini penting hanya supaya kalian nggak bingung kalau melihat sesuatu sing ketoke aneh terus nggak tahu maknanya, itu kan yang pertama bingung. Tapi kalau sudah lihat maknanya, tahu maknanya, kan melihatnya walaupun kelihatannya rumit, rumus-rumus susah gitu ya, tapi kan kalau udah tahu kan jadi mudah gitu ya. Itu harapannya. Oke. Nah ini kan kayaknya rumusnya kalau nggak ada penjelasan sebelumnya itu kan kayaknya rumusnya ini, wah susah amat tuh Pak rumusnya gitu ya. Nah ini makanya coba kita jelaskan dulu. Nah, adapun rumus untuk mencari probabilitas periode berikutnya itu I plus 1. Mengapa? I itu kondisi hari ini. Kondisi hari ini ya, kan pasti nggak mungkin kita mau memprediksi hari ini aja, hari ini dengan hari ini kan nggak mungkin. Tentu hari ini untuk memproyeksi besok, makanya berikutnya itu adalah I plus 1 gitu ya, pasti minimal kan itu ya, adalah misalnya NN ini nggak baku, berarti ini bacanya adalah probabilitas narik ya, dengan hari pertama, dengan kondisi hari pertamanya adalah narik pada periode I plus 1 ya, gitu ya bacanya ya. Nah, yang mana sebelumnya ya itu adalah itu narik ya, itu probabilitasnya narik lah bahasanya gitulah. Dan yang mogok probabilitasnya berapa? Yang MN1 ini berarti probabilitas mogok ya dari yang sebelumnya narik pada periode I plus 1 ya, itu sama dengan probabilitas dia narik di sebelumnya narik pada periode ke I ya, metrik ya, saya bicara metrik ya, metrik, sekali lagi ini bentuk metrik ya, dan kemudian probabilitas dia mogok di awalnya narik pada periode ke I dikalikan metrik probabilitas transisi. Rumusnya sebenarnya gampang kalau sudah paham, ini gampang sekali, enggak mesti sekali, kalau sudah paham sekali lihat langsung bisa hafal ya kan sederhana sebenarnya, adalah dia peluang dia narik dan mogok dikalikan metrik probabilitas transisi. Intinya itu ya.
Jadi jangan dilihat rumusnya kok angel ya. Enggak, no. Ini gampang sekali. Kita coba lihat ya. Bila rumus di atas digunakan untuk mencari probabilitas nilai hari kedua, karena tadi kita sudah menghitung ya secara pakai probability tree di hari kedua, kita cek apakah sama atau tidak ya. Jika kendaraan pada hari ke-1 narik, berlaku probabilitas sebagai berikut. Kan kalau hari pertama narik ya, ini hari pertama narik. Kalau kita pakai probability tree tadi ya, kemungkinannya ya narik, kalau enggak mogok. Kan gitu ya. Ya, yang narik, probabilitas narik itu dikasih poin 1, kasih angka 1, yang mogok kasih angka 0 ya. Jika probabilitas di atas disusun dalam vektor baris, maka dapatkan seperti ini ya. Kalau ini di dalam vektor, jadi ini loh. Ini itu cuma isinya itu cuma angka 0 dan 1. Ya, ini 1 dan 0. Kebalik, maaf kebalik. Tuh, kebalik. Mana ini erasernya ya. Ini. Pointernya saya kembalikan ke pen. Nah, ini adalah 1, ini adalah 0 ya. Nah, cuma kita aja nuliskan 1 dan 0 dikalikan sama metrik probabilitas transisi. Kan metrik probabilitas transisi sudah kita hitung di awal ya. Ini metrik probabilitas transisinya sudah ada ya. Tinggal kita masukkan saja. Berarti kemungkinan narik dan mogok, kalau narik dikasih angka 1, mogok dikasih angka 0, dikalikan metrik probabilitas transisi ya. Nah, hasilnya sama ya, hasilnya sama, yaitu 0,8334167. Hasilnya sama ya, karena 10 tentu kan. Dan ini perkaliannya berlaku perkalian metrik, artinya perkalian metrik itu baris dikalikan kolom, baris dikalikan kolom. Berarti kalau perkalian seperti ini itu adalah ya, ini saya tulis di mana ya, sini aja ya. Nah, ini berarti 1 kalikan 0,5833 ya, ditambah 0 kalikan, aduh nggak cukup ya tempatnya ya, 74. Ini yang untuk 0,5833 ya, ini sama dengan 0,5833. Ini nyambung ya, walaupun saya taruh di bawahnya. Kemudian sebelahnya itu adalah 1 kalikan 0,4167 ditambah 0 kali 0,26 ya. Tentu hasilnya 0,4167. Nah, gampang lah ya perkalian metrik. Ya, kalau nggak bisa perkalian metrik ya silakan belajar lagi. Nah, selanjutnya ya, langkah ketiga setelah kita mana tadi ya. Nah ini. Setelah kita menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, baik dengan probability tree maupun dengan perkalian metrik ya, maka selanjutnya kita tentukan kondisi steady state. Karena dari rumus tadi, rumus perkalian metrik tadi, itu kita bisa menghitung kapanpun I-nya, periodenya, kita bisa. Tinggal dimasukkan saja. Ya kan? Tinggal dimasukkan saja periodenya. Maka selanjutnya setelah apa kita bisa menentukan probabilitas di masa yang akan datang ya. Maka dengan itu, dengan menggunakan cara yang sama, kita akan mendapatkan status untuk periode-periode berikutnya. Ya. Ya kan? Itu. Jadi berapa probabilitas di hari ketiga, probabilitas di hari keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, ternyata setelah dihitung ya, di hari ketiga 4, 5, 6, 7, 8 ternyata nanti ada
periode di mana hasilnya itu akan selalu sama. Ya. Nah, start awal periode itu hasilnya sama itulah dikatakan kondisi awal steady state-nya. Gitu ya. Jadi pemilik kendaraan dapat menarik kesimpulan bahwa jika awalnya kendaraan berstatus narik, ya, narik, gitu ya. Setelah beberapa periode di masa depan, probabilitas narik akan sebesar 0,6398 dan probabilitas untuk mogok 0,3. Jadi probabilitas yang digunakan, ya, syarat probabilitas itu dapat digunakan itu nilai dari kondisi steady state. Ya, kalau belum steady state ya tentu tidak bisa gitu. Ya. Itu. Oke. Dalam banyak kasus ya, dalam banyak kasus proses Markov akan menuju pada steady state keseimbangan. Artinya setelah proses berjalan selama beberapa periode ya, probabilitas yang dihasilkan akan bernilai tetap dan probabilitas inilah yang dinamakan dengan probabilitas steady state ya. Untuk mencari probabilitas steady state dari suatu matriks transisi digunakan rumus seperti ini ya. Jadi ingat cara bacanya, misalnya kita mau mencari probabilitas periode ke-3 misalnya ya. Berarti N probabilitas narik di saat kondisi awal adalah narik, ingat ya cara bacanya ya. Di periode I plus 1, berarti 4 ini ya. Kalau misalnya 3 ya, itu adalah 4. M probabilitas, nah itu angka metrik untuk yang di apa yang pertama, yang kedua nilainya adalah berapa probabilitas mogok di saat awalnya adalah narik ya pada periode ke-3, berarti ini adalah 3 plus 1 ya. Kemudian apa namanya yang digunakan adalah berapa probabilitas NI pada saat I-nya ya, pada saat I-nya. Artinya adalah ini adalah hasil dari probabilitas yang awal tadi gitu. Maksudnya gini. Pak, tadi kan sudah diketahui nih Pak, MN2 nilainya adalah 0,5833, 0,4167. Maka untuk mencari NN1 ini dapatnya dari mana Pak? Yang ke ini berarti probabilitasnya yang tadi ini sama dengan 0,5833 0,4167 dikalikan dengan metrik probabilitas transisi. Metrik probabilitas transisi tadi berapa? 5833 0,4167 bawahnya berapa tadi? 74 dan 26. 0,74 0,26. Nah, gitu. Jadi ini berurutan gitu ya, kita berurutan bikinnya gitu ya. Karena untuk mengetahui H-1-nya tadi ya, H-1, H-1 benar. Min satunya tadi berapa gitu ya. Nah, ini adalah hasil perkalian metrik ini ya. Itu adalah hasilnya adalah ini. Nah, 0,6486, 0,3514. Nah, nanti juga ini digunakan untuk dikalikan. Ini dikalikan dengan metrik probabilitas transisi, MPT gitu aja ya, saya singkat. Nah, itu hasilnya adalah keempat dan seterusnya sampai akhirnya nanti ketemu titik steady state. Nah, steady state itulah nilai probabilitas yang bisa disimpulkan ya untuk kita menentukan berapa probabilitas di masa depan dari satu kondisi gitu ya. Nah, itu maksud saya gitu. Nah,
Untuk mencari perbedaan steady state dari suatu metrik transisi digunakan rumus ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari yang 4 misalnya ya, 4 nilai 4, maka ini pakai yang 3. Berapa probabilitas dia narik ke periode ketiga, dia ketiga dikalikan dengan MPT, dikalikan dengan MPT, matching probabilitas transisi. Dan seterusnya. Kalau mau mencari yang kelima, berarti ya ini yang keempat ini masuk ke sini ya, ini keempat dikalikan dengan MPT. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, ini contoh ya, pada contoh pendekatan metrik atau perkalian metrik dan contoh kasusnya. Ini misalnya yang dulu masih ingat ada contoh di minimarket ya, yang orang yang di minggu 1 dia belanja di W, minggu kedua belanja di W atau pindah ke L ya. Nah, kemarin kan baru sampai 2. Nah, berapa probabilitas kalau dia sampai minggu ke-3? Kalau menggunakan probability tree, maka bisa kita tulis ya. Ya kan potensinya 90% balik belanja ke W, 10% dia pindah ke toko lain, yaitu di situ dijelaskan toko lainnya pesaingnya adalah L gitu ya, di swalayan L. Maka ini kita buat masing probabilitas transisinya seperti ini. Yang dari pertama W ke W juga sama, ke L, W awalnya W pindah ke L juga kita isikan. Begitupun juga yang sebelumnya L pindah ke W, yang sebelumnya L pindah ke tetap di L. Baru setelah itu kita hitung, kita kalikan ya, 0,9 kali 0,9, 0,9 kali 0,1 ya. Setelah itu kita tambahkan, berarti dari diagram tersebut, probability tree tersebut, terlihat bahwa kemungkinan pembeli di W minggu ini akan tetap berbelanja di W kembali untuk minggu ketiga. Ini kita pakai metrik probability tree ya, itu adalah sebesar 0,83 karena kita jumlahkan, ini kita jumlahkan ya, yang tetap belanja di W kita jumlahkan. Kemudian yang pindah ya, ini juga kita jumlahkan sehingga kita memperoleh hasilnya berapa probabilitas minggu ketiga dia tetap dia belanja di W atau pindah gitu ya. Pak, bisa nggak ini menggunakan pendekatan metrik atau perkalian metrik? Jelas bisa ya, jelas sangat bisa gitu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan metrik pada soal itu ya, tinggal kita masukkan saja ya di metrik probabilitas transisi minggu ke-1 ya, minggu ke-1 ada 0,9 ke 0,1 dikalikan metrik probabilitas transisi, maka ketemu minggu ke-2 gitu ya, minggu selanjutnya maksudnya itu. Oke, itu adalah pembahasan kita hari ini berkaitan dengan probability dan juga bagaimana kita menghitung pendekatan metrik atau perkalian metrik sampai akhirnya kita bisa mendapatkan kondisi steady state ya, di mana hasil kondisi steady state itulah yang akan kita gunakan untuk menyimpulkan ya nilai probabilitas suatu keadaan di masa yang akan datang gitu. Oke, nggak lama kan? Nah, cepat-cepatan saja ini. Nah, oke, dari sini adakah yang mau ditanyakan? Atau jangan-jangan saya ditinggal ini? Adakah yang mau ditanyakan dari yang sudah saya paparkan? Tidak ada? Ya, ya betul.
Ya, betul Mas. Jadi kalau misalnya kamu pengen mencari, saya pengen mencari nih Pak probabilitas hari ke-10 Pak gitu. Maka kalau menggunakan apa namanya, kalau menggunakan probability ini kan agak susah ya karena harus menggambar segitu banyaknya. Tapi kalau menggunakan pendekatan metrik atau perkalian metrik itu mungkin lebih sederhana, tapi tentu kita harus mencari apa namanya step by step karena kita harus tahu nih hari sebelumnya probabilitasnya berapa kan konsepnya gitu konsep konsep rantai Markov kan gitu karena ini rantai jadi kan rantai itu kan beruntun gitu Mas. Nah maka nggak bisa kita langsung mendapatkan hari ke-10 langsung tembak hari ke-10 dapat Pak itu enggak. Tentu kita punya data probability yang hari kita menggunakan data probability yang hari ke-9 ya. Hari 9 didapat dari yang hari 8, hari 8 didapat dari hari 7 dan seterusnya. Sehingga kalau ditanya berapa probability kemungkinan misalnya hujan dan terang misalnya ya atau kasusnya ini narik dan mogok di hari ke-10 tentu kita harus menghitung dari hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 dan ke-10 gitu ya. Nah, pada kondisi steady state nah itulah yang kesimpulan probability-nya ada di situ gitu. Oke, gitu. Ya, ya, probability tree. Mm-mm. Mm-mm. Yes. Hari ketiga narik, ya betul, hari ketiga narik. Betul. N N1. N1 mana, Mas? Pertama. Yes. Ya, hari pertamanya narik itu ya. Yes, itu maksudnya. Ya, tapi ya betul itu harus jumlahin hari ke dia kan melalui hari kedua. Hari kedua kan potensinya ada dua, narik dan mogok. Tapi tetap karena kita acuannya karena kita adalah mau mencari probabilitas apa namanya hari pertamanya narik ya, udah jelas tuh hari pertama pasti narik. Kemudian hari ketiga berapa dia itu narik sehingga baik dia hari keduanya itu adalah mogok maupun narik itu tentu kita hitung probabilitasnya untuk hari ketiganya adalah bisa narik semua. Karena kan hari pertama narik ya kan kita nggak peduli mau misalnya kita pengen cari probabilitas hari ketiga itu dia narik ya dari hari pertamanya narik jadi nacuan pokoknya hari pertama narik tentu ada potensi si kendaraan itu hari keduanya mungkin bisa jadi mogok bisa jadi narik nah maka ketika kita bikin tree diagram atau probability tree-nya, kita tambahkan semua potensi yang narik di hari ketiga, baik mobilnya itu posisinya narik terus ataupun mobilnya di tengah-tengahnya itu ada mogoknya gitu. Ya betul, kita tambahkan semua yang narik itu. Ya, oke Mas Yoga, terima kasih. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Eh, adakah yang sudah bisa apa absen? Saya kok belum bisa absen ya?
Belum bisa. Ntar saya coba lagi di sini. Oh, ini sudah bisa kayaknya. Oke, saya panggil Muhammad Dana, Hadir, Pak. Andrew, nggak ada, Ishak Zahir, ya. Siapa? Oh, ya, oke. Hili, Hadir, Pak. Arenina, Hadir. Mutia, Mutia ada nggak? Nggak ada. Prima, Hadir, Pak, hadir. Prima ya. Iya, Prima hadir, Pak. Oke, Siti Arianti, Siti Arianti Anwaro, nggak ada. Ikhfa, Rivi, Ikhfa nggak ada. Kennedy, nggak ada. Safa, Hadir, Pak. Muhammad Akmal, Al-Farizi, Muhammad Akmal nggak ada. Hadir, Pak. Siapa? Muhammad Akmal. Ya, Muna, Zaki, nggak ada. Nabil, Muhammad Nabil, Hadir, Pak. Sabit Akdam, Sabit, nggak ada. Sri Amalia, Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. yang siapa ini? Halo? Siapa namanya, Mas? Sabit hadir, Pak. Sri Amalia, nggak ada. Irawan Setiadi, Hadir, Pak, hadir. Danda, Dina Akrimna, Danda hadir, Pak. Dina, nggak ada. Sandy nggak ada. Bangkit Ardiansyah, Hadir, Pak. oke. Perez Zamro, nggak ada. Ahdan nggak ada. Haryo Riko, nggak ada. Sita Azahra, Hadir, Pak. Winda Pratiwi, Hadir, Pak. Revaldo, Hadir, Pak. Muhammad Hasbi, Hadir, Pak. Yoga, Prayuda Atmaja, nggak ada. Aldiansyah Ramadhani, nggak ada. Iqbal Alanusa, Febri Afi, Rila Almandari, Hadir, Pak. Habib Fajri, nggak ada. Anggita, Hadir, Pak. Dita Puspitasari, Hadir, Pak. Rokiati Suhaiba, Hadir, Pak. Dian Nauf, nggak ada. Mahdiani Adinda Putri, Hadir, Pak. oke. Pak. Andrew hadir, Pak. Sinyal, mohon maaf. Hah? Muhammad Andrew Prasetya hadir, Pak. Ini sedang di jalan, Pak. Mohon maaf. Ya. Pak. Kennedy Wijaya hadir, Pak. Pak Mutia Humaira hadir, Pak. Ini lagi Maaf, cek Pak, ini, lagi di Pak. jalan. Sebutkan NIM-nya. 201, Pak. Hah? 208. 201. 201.
Oke. Aldi hadir, Pak. 231. Oke. Ishak hadir Pak 198. Ya. Sudah ya. Kennedy Pak 208. Sudah. Pirates Pak. NIM-nya berapa? 220 Pak. Oke. Oke. Cukup ya untuk yang kelas C ya. Saya simpan dulu. Oke, yang sekarang yang kelas A. Kelas A masih join?